Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sudah lama ya kita tidak on lagi di YouTube ya, karena sibuk sana sini. Ada beberapa workshop yang dijalankan dan juga sibuk di lapangan ya. Karena ternyata di situasi seperti ini Bang Omar malah makin sibuk nih gitu loh. Sibuk ngapain sih Bang Omar? Ya sibuk bantu teman-teman ya, sibuk juga beberapa project yang sudah sempat dijalankan ya sambil sekarang dalam rangka mengoptimasi lah beberapa project itu. Nah, di video kali ini mau ngebahas apa sih Bang Omar? Kali ini saya mau bahas tentang Project Mangkrak. Waduh, apaan sih maksudnya Project Mangkrak ini? Maksudnya adalah supaya teman-teman bisa tahu nih, ketika nanti suatu saat ditawarin ya satu kawasan ataupun satu project development ya yang sedang mangkrak, kita bisa mesti tahu nih apa sih permasalahannya, apa sih situasinya, dan teman-teman bisa melakukan checklist terhadap project tersebut sehingga ketika nanti menerima tawaran untuk menggarap satu project, teman-teman punya satu guideline yang di video kali ini saya akan bongkar ya satu-satu dan bisa menjadi bahan buat teman-teman ketika nanti deal dengan developer ya, atau juga nanti ini juga bisa jadi bahan para developer untuk mengkoreksi dirinya dan ya bisa bekerja sama dengan the right agent dan itu bisa disampaikan kepada mereka sehingga nanti project ini bisa kembali berjalan lancar. Oke, buat teman-teman yang baru daftar lagi, baru nonton ya video-videonya Bang Omar, saran saya sih subscribe ya supaya nanti bisa dapat notifikasi di emailnya gitu ya kalau saya nanti update video-video terbaru, karena saya bakalan rajin, bukan bakalan ya, memang sudah wajib nih untuk rajin memberikan video-video edukasi terhadap para agent properti, para developer properti, para pebisnis properti, sehingga mereka menjalankan bisnisnya menjadi lebih bagus dan lebih mantap ke depannya gitu. Oke, project mangkrak, sebenarnya apa sih yang terjadi ketika satu project itu mangkrak, kategorinya mangkrak, dan kenapa bisa mangkrak gitu ya. Jadi di sini saya coba gambarkan seperti ini ya. Ya, ini misalkan di sini ada project gitu ya. Ini project. Let's say this is a project gitu ya. Terus misalkan dia stop atau tuh mangkrak. Nah, ini sebenarnya ada beberapa penyebab ya teman-teman ya biasanya. Yang pertama, biasanya penyebab utamanya itu adalah lack of knowledge dari si developer. Knowledge gitu ya. Ataupun experience-nya. Sebenarnya experience bukannya lebih tepatnya ya. Kenapa bisa begini? Nah, ini bisa juga kita lihat nih ya. Bisa jadi pertama misalkan dia pemain baru ya, itu satu poin. Kemudian bisa juga karena dia tuh mengalami apa ya, situasi di mana dia tidak bisa jualan sebenarnya. Jadi bukannya nggak punya duit, bukannya lack of cash flow ataupun apapun, misalkan karena dia nggak punya pengetahuan tentang marketing sehingga dia tidak bisa jualan gitu ya, seperti itu. Terus juga lack of knowledge itu adalah ini tadi dari sisi marketing tadi ya, marketing. Kemudian lack of knowledge dari sisi apa? Dari sisi cash flow. Ya, jadi dia nggak ngerti nih, harusnya ketika dananya terbatas gitu ya, harusnya kan dia punya satu kemampuan untuk mengelola cash flow yang terbatas ini untuk misalkan ada beberapa bagian digunakan untuk perizinan, ada beberapa bagian untuk akuisisi lahan, dan ada beberapa bagian yang digunakan untuk marketing. Nah, sayangnya saya banyak sekali melihat beberapa developer itu suka miss nih ketika membuat perhitungan cash flow projectionnya gitu loh. Mereka tidak memasukkan marketing cost-nya itu, anggaran marketingnya itu di dalam perhitungannya. Bahkan kadang-kadang ya dikecil-kecilin gitu loh. Padahal sebenarnya kalau bisa dibilang project development itu adalah project yang marketing banget gitu loh. Karena kalau nggak ada penjualan nanti gimana project yang mau jalan gitu. Jadi nah ini kita mesti lihat nih. Jadi kalau yang bisa saya lakukan ya kita gali, kita ngobrol dengan teman-teman developer ya. Sebenarnya bagaimana sih strategi marketing mereka? Jangan-jangan mereka nggak punya strategi marketing ya. Bahkan saya pernah bicara dengan beberapa developer gitu yang ya gue sih gampang aja Mar, kalau gue punya project ya gue kasih aja ke agent, gue lempar ke agent gitu ya.
tanpa dibekali satu apa ya, checklist, do list yang memadai, sehingga diserahkan semua ke agennya gitu loh. Padahal bisa jadi agennya itu juga sudah mantap gitu ya di market gitu ya, dan dia pilih-pilih juga gitu loh. Nah, wah, developer baru nih, gue kayaknya lebih mengutamakan memasarkan project-project lain gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Nah, sebenarnya nggak masalah juga sih, bahkan kalau saya bilang sih sinergi dengan agent segala macam itu penting banget gitu. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana nanti pola kerjasamanya seperti itu. Ya, makanya harus cari agent-agent yang keren gitu. Kan Bang Omar di channel ini agent-agent yang ikutin channelnya Bang Omar adalah agent keren gitu ya. Jadi insya Allah lah nanti para developer yang projectnya lagi mangkrak boleh nih nanti ngobrol-ngobrol di bawah, komen di bawah gitu ya, permasalahannya apa gitu. Nah, itu bisa jadi karena tidak dianggarkan marketing cost-nya, kemudian juga masih memandang marketing itu sebagai cost gitu loh ya. Jadi nah ini bisa saya tulis juga kayak mungkin sini ya, ini bisa jadi marketing ini masih melihatnya sebagai cost bukan sebagai invest. Nah, kok bisa disebut sebagai invest Bang Omar? Ya itu perlu apa ya, perlu satu strategi yang tepat sehingga si anggaran marketing yang kita keluarkan itu dia menjadi sebuah investasi bukan sebagai cost. Ya, lebih detailnya nanti boleh kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Kita sekarang kan bicara dulu poin-poinnya nih, kenapa proyek itu bisa mangkrak. Jadi lack of knowledge, kemudian experience, kemudian tidak punya strategi cash flow projection yang tepat gitu ya, seperti itu. Kemudian juga lack of knowledge di mananya, dari sisi legalitas nih biasanya nih. Ini juga nih bahaya nih. Ya, legalitas dan perizinan lah ya. Kita tambahin ya, perizinan. Ini juga nih, ini bahaya nih. Kan kalau di project itu gini ya, saya kasih nih gambarannya nih. Waduh, ini videonya keren banget nih. Muji diri sendiri. Jadi project itu kan begini ya. Saya kasih gambaran seperti ini lah. Agak panjang dikit ya. Ini di awal ini adalah proses akuisisi lahan nih. Akuisisi lahan. Nah, ini erat banget urusannya dengan legal dan perizinan. Ya, teman-teman harus beres dulu di sini. Ya, nih kita kasih warna merah dulu deh. Ini penting banget nih. Ya, ini penting banget. Kenapa? Kalau ini nggak diperhatikan, ya kalau saya bilang nih ya, project development atau developer property itu yang paling penting tuh di sini. Kalau teman-teman nggak beres di sini, bermasalah di sini, misalkan sertifikatnya bermasalah, cara akuisisinya bermasalah, deal dengan pemilik lahannya bermasalah, bisa dipastikan proyeknya jadi pusing. Tapi ini kita materinya bukan materi developer ya, tapi sebagai agent yang keren gitu ya, sebagai agent yang keren kita mesti tahu seperti ini, minimal nih basicnya gitu. Jadi teman-teman nanti bisa bantuin developer menjadi lebih bagus gitu. Jadi harus beres dulu. Nah, makanya teman-teman perhatikan bagaimana dengan sertifikatnya, sudah pecah atau belum, kemudian juga perizinannya, IMB segala macam dipastikan bisa dibangun. Karena jangan sampai nanti kita udah jualan, kita udah proses sampai booking fee, kemudian sudah DP, ternyata tidak bisa terjadi transaksi karena masalah di legalitas dan perizinan. Ya, makanya ini penting banget bagi teman-teman untuk memperhatikan hal ini. Nah, yang kedua, setelah proses ini harusnya yang dilakukan developer adalah mereka melakukan yang namanya desain kawasan ya. Kemudian juga mulai, sebenarnya sudah bisa dimulai nih marketing nih. Ingat ya, marketing ya, bukan sales ya. Jadi kita mulai promo-promo, kita mulai teaser gitu ya. Mulai dibuat nih. Terus juga harus ngerti yang namanya konten dari marketing itu sendiri. Kalau bahasa saya ini adalah yang disebut dengan nanti dia berfungsi sebagai markom gitu loh. Detailnya seperti apa nanti kita jelaskan ya. Jadi ini supaya nanti ada proses yang jalan bersamaan nih antara, ini kan perizinan sama legalitas juga butuh waktu ya. Mereka nanti ada prosesnya gitu lah.
Jangan sampai nanti kita ngurusin izin aja, ini tidak kita lakukan, marketing segala macam. Ya, tapi perlu diketahui juga ada strategi-strategi di mana nanti untuk mewadahi si marketing ini sehingga nanti dia tidak terhambat dalam penjualannya, seperti itu. Ya. Nah, baru nanti di sini kan ada progres segala macam. Di sini ada yang namanya launch. Kita launch gitu ya. Sampai nanti terjadi deal. Ya. Ini saya kasih secara umum aja dulu ya. Kalau teman-teman mau tahu langkah-langkah development sebenarnya ada di video saya, nanti saya kasih link di atas ini kalau yang mau belajar development. Tapi ini sebenarnya supaya kita sebagai agent nanti bisa memberikan advice kepada developer gitu ya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, ini teman-teman harus perhatikan banget. Dan buat teman-teman yang project yang mangkrak ya, para developer project mangkrak, coba nanti step-stepnya itu diperbaiki gitu ya, sehingga nanti project itu bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Terutama nih tadi nih beberapa poin ini nih, ada dari sisi legalitas, strategi cash flow, sampai nanti strategi dari marketingnya. Ini harus benar-benar kuat karena ingat, nah saya kasih note di sini ya. Ingat bahwa definisi dari project itu adalah nih ya, project ya, dia tuh ada deadline. Ingat, ada deadline. Maksudnya apa? Ya dia ada activity, ada aktivitas gitu ya, tapi dia ada deadline-nya. Artinya dia berbatas dengan waktu. Jangan sampai nih misalkan secara perencanaan dia 2 tahun selesai misalnya, tapi ternyata lebih dari 2 tahun, bisa sampai 4 tahun. Apa yang terjadi kalau demikian? Ya Anda siap-siap boncos gitu. Tapi nanti kalau ngobrol-ngobrol nanti kalau kita bisa olah lagi, sebenarnya keboncosan itu bisa diatasi dan si project itu bisa kembali sehat. Namanya teman-teman sebagai marketer ini harus memiliki pengetahuan seperti ini. Nah, lalu tadi kan lack of knowledge, bentar saya kasih tanda dulu biar teratur gitu ya. Ini lack of knowledge, satu poin. Kemudian poin yang kedua apa? Poin yang kedua adalah tidak punya yang namanya business plan. Bang Omar seneng banget sih ngomongin plan gitu ya. Ya sebenarnya sih ini mau bisnis apaan juga kita mesti punya ini ya. Business plan itu apa sih Bang Omar? Business plan itu jadi step-step dari perkembangan project itu juga kita mesti ngerti ya. Ya, pertama kita mesti punya goals project. Ini kan ngomongin nanti profitnya berapa. Kemudian juga tadi ya target selesai. Terus timnya gimana? Ya pokoknya ini semua yang terkait dengan bisnis kalau saya bilang. Nah, banyak dari developer itu kan terutama yang kelas menengah ya. Karena saya banyak interaksi dengan developer kelas menengah gitu ya, yang mereka secara struktur organisasi itu belum begitu solid gitu ya. Nah ini masih belum digarap nih. Memang sih ada beberapa yang berhasil dengan mengelola secara perorangan, tapi kalau saya bilang sayang banget ya, potensi misalkan dia mengelola 5.000 meter aja, 5.000 meter misalkan 5.000 meter persegi gitu ya. Ini kan udah berapa nih, ya kan udah bisa 40-an unit nih gitu loh, udah bisa 40-an unit gitu ya. 40 unit itu kalau harga satu rumahnya let's say 500 juta aja udah 20 M bos, ya kan, udah 20 M. Kalau nggak dibangun bisnisnya, kalau nggak dibuat sebuah struktur organisasi yang bagus gitu ya, itu sayang banget. Kalau saya bilang itu momentum untuk membangun bisnis gitu ya, kecuali kita cuma mau dagang doang gitu ya. Nah artinya apa? Artinya ini tuh bisnis bos, ini bukan dagang. Jadi teman-teman harus mulai membangun struktur organisasinya, bisnisnya dengan jauh lebih baik gitu ya. Saya juga sangat menyayangkan sih ada beberapa developer yang mengelola misalkan 5.000 meter gitu, itu masih dikelola dengan cara-cara yang konvensional, yang tradisional gitu ya. Memang sih ada yang sukses, ada yang berhasil, tapi akan jauh lebih luar biasa sambil jalan teman-teman juga membangun bisnisnya gitu loh. Nah tapi perlu dilihat juga ya, jangan sampai juga nih ya, ada juga kasus gitu ya,
baru mulai, baru punya project, itu timnya gemuk banget. Rekrut orang bisa sampai 20 orang, sampai 15 orang gitu ya. Itu juga salah juga gitu ya. Nggak tepat kalau untuk yang baru mulai. Nah, ini sebenarnya beberapa hal yang kalau saya lihat ya, kenapa project itu bisa mangkrak. Buat teman-teman developer bisa menjadikannya sebagai satu refleksi, evaluasi gitu ya. Tapi buat teman-teman agent ini bisa menjadi satu modal knowledge gitu ya, supaya ketika nanti bekerja sama dengan developer, teman-teman bisa memberikan apa ya, strategi yang tepat supaya mereka bisa terbantu dengan marketing kita gitu, dengan strategi marketing kita. Oke, setelah itu apa sih yang mesti dilakukan? Oke, ini saya save dulu. Save tuh begini ya kalau nggak salah ya, karena saya baru baca kayak gini. Kita bikin lagi satu lagi. Oke, terus prosesnya gimana? Kan udah nih, udah ketahuan penyakitnya gitu ya, tadi bla 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 udah ketahuan penyakitnya. Nah, kemudian kalau saya yang bisa saya lakukan adalah ini, kita rebranding. Ini ilmu mahal nih sebenarnya. Nggak apa, saya share aja. Ini harus rebranding. Rebranding tuh maksudnya apa Bang Omar? Ya inget ya, kalau project mangkrak itu kan berarti dia punya story nih. Dia punya story, kepencet, punya story, ya mungkin bad story lah gitu segala macam. Kalau saya bilang sih ini harus dilakukan yang namanya rebranding. Nah, rebranding itu apa? Simple banget kalau saya bilang, simple banget. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengupgrade atau kita rewarding atau kita membentuk satu image baru lah gitu ya, image baru kalau bahasa baru, supaya mungkin story-story yang jelek di sebelumnya tadi, misalkan mangkrak karena kehabisan cash flow, mangkrak karena masalah legalitas, ya mungkin ketika dia mau mulai kan legalitas udah beres, dia mau mulai lagi gitu ya, berarti harus ada image baru. Nah, image barunya tuh seperti apa ya, mungkin bisa namanya, ini bisa nama gitu ya, tapi bisa juga misalkan desain, bisa juga nanti tuh bentuknya ya campaign marketingnya gitu, seperti itu. Jadi seperti inilah yang perlu dilakukan kita sebagai konsultan marketing gitu ya. Jadi harus ada image baru supaya nanti, nah ini kan kita create kontennya nih, konten baru itu loh. Baru nanti kita ngomongin nih masalah apa ya, masalah copywritingnya ya kan, mau bikin marketing toolsnya ya kan, kemudian kita mau jualan pakai apa, pakai digital kah, digital marketing gitu ya. Terus nanti kita mau strategi marketingnya seperti apa gitu. Jadi ini dulu, ketika ini sudah beres ya, si project itu nanti mudah-mudahan ya dengan rebranding, dengan menggunakan image baru yang ini gitu ya, terus juga konten kita perbaiki, maka si project mangkrak tadi dia perlahan-lahan bisa mulai grow lagi ya salesnya, seperti itu. Nah teman-teman, ini sebagai modal awal bagi teman-teman. Kalau saya melihat ini opportunity ya, di situasi seperti ini banyak sekali, saya juga nggak bisa ngomong banyak sekali, tapi dari beberapa yang masuk ke saya gitu ya, ada beberapa developer yang saat ini butuh sekali sentuhan dari sisi marketingnya, seperti itu. Nah ini saya buat video ini sebenarnya bukan untuk menggurui ataupun sok tahu gitu ya. Tapi berdasarkan perjalanan saya melihat beberapa project yang pernah kita handle dan sedang kita handle saat ini gitu ya, sehingga si project itu bisa kembali bersinar. Asik bahasanya. Oke teman-teman, kalau dirasa video ini bermanfaat silakan di share gitu ya, di save ataupun yang utama sih di like, komen ya. Dan yang buat yang belum subscribe ya mau di subscribe, seperti itu. Jadi gitu teman-teman, tonton terus video-videonya Bang Omar, insya Allah saya akan berbagi lebih banyak lagi ke depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.